Sambil menunggu Mbak Heni, ini baru aja mau gabung di live IG-nya. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Dengar ya? Waalaikumsalam. Ya, kedengaran, kedengaran. Enak pakai headset, aku enggak tidak bengok-bengok. Aku udah pakai tadi, ternyata nggak kedengaran suaraku. Oh ya, Ya. Gimana Mbak ketutupan kabarnya sininya. sekarang? Pakai Oh, ini. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sudah masak, sudah masak. Akhirnya bisa ketemu, bisa collab tapi via live IG ya, nggak apa-apa ya. Jadi Sudah gini Mbak, baru. Next normal. eh Ya, iya, new normal sih. Tapi dari awal sih, dari awal pandemi, kebetulan aku juga nggak WFH. Jadi sebenarnya nggak new normal, wow, normal-normal aja. wow, kamu Ada, hebat. bukan hebat kebetulan, karena kantornya memang tidak memberlakukan WFH ya. Semoga aja nggak Hmm, ada masalah sih. Kalau di Pasuruan memang kasusnya nggak sebanyak di Sidoarjo. Jadi hmm. mungkin pertimbangannya karena nggak terlalu berbahaya, cuma kita memang tetap protokol, kita pakai masker, pakai face shield, kalau masuk kantor juga tes suhu kayak gitu. Nah, Ya. jadi ini Oh, sudah banyak yang lumayan gabung. banyak yang gabung, Mbak. Ada teman-teman Welcome, blogger juga, selamat ada Mbak datang. Wulan dan lain-lain. Jadi Mbak langsung Wulan aja harusnya kita. langsung gantiin aku ini. Oh ya, nanti Dia lebih berikutnya nanti, pakar. berikutnya. Ya, siapa tahu kalau mau ajak ngobrol juga nanti. Siap-siap aja Ya, Mbak Wulan, kenang. eh, kabur dia nanti. Nanti Oh kita ya. diskusi-diskusi santai sih Mbak, ya sekitar setengah jam ya. Hmm. Habis itu kalau memang Mm-mm. misalnya ada yang mau bertanya, nanti bisa di question box-nya. Karena kalau misalnya Mm-mm. di komentar kadang-kadang nggak kebaca sih. Siapa tahu nanti yang ikut banyak. Siapa tahu. Iya. Nggak ke save juga. Iya sih, nggak ke save. Jadi gini Mbak, mau mulai tanya. Hmm. Ini kan beberapa kali ada teman-teman yang bertanya, terutama yang IRT, gimana sih Kak untuk Hmm. bisa membagi kesibukan antara menulis, terus kayaknya kalau sudah jadi ibu-ibu atau mama itu kayaknya mau belajar itu nggak ada waktu kayak gitu kan. Padahal, nah di sisi lain saya kenal Mbak Heni kan, jadi tahu ceritanya. Waduh, kayaknya nih daripada aku bilang sendiri kan sudah ada saksi hidupnya dan yang pelakunya ibaratnya. Jadi pengen tahu nih Oknum. gimana sih gimana sih Mbak Heni mulai mulai tertarik untuk bisa membuat bisnisnya sendiri. Ya pertama sih dari jilbab orin ya, apalagi dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Bisa diceritain dari awal Kak? Mm-mm. Oke. Bismillah. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih Revi. Saya itu kalau ketemu Revi kayak rame gitu ya. Tapi kalau ketemu saya tuh diem, nggak mau dangak gitu. Enggak, Dia malu. Revi pernah ikut kelas coding saya. Dia panjang. Saya juga ngajar jadi nggak bisa nyenggol. Kalau nggak ngajar gitu tak apa no. No. Oke. eh Gimana caranya ibu rumah tangga kok jadi gini ya? Satu kata inti adalah harus rodok gendeng dhisik. Dikit gila gitu. Bonek ya. Atau terpaksa. Oh iya. The Terpaksa. power of terpaksa dan nekat, bondo nekat. Jadi saya kalau ada yang sudah pernah saya nulis di blog temanya ibu rumah tangga digital itu beberapa cerita dulu gimana jadi berumah tangga, apakah memang pengen jadi berumah tangga enggak gitu. Enggak, saya itu enggak. Enggak. Jadi dari muda kayak Revi tuh. Cita-citaku itu kayak jadi Revi ngono. Sejak Cita-citanya kayak sejak gimana? ya jadi wanita karir ngono. Iya, kebetulan Mbak. Rabine engko-engko ae ngono. Sampai sampai Iki. kesandung iki ku HP-ku. Jadi saya sejak muda sebenarnya bercita-cita ketika selesai kuliah tuh langsung berkarir. Intinya langsung gitu. Tapi ternyata Gusti Allah itu ngasih takdir jalan yang lain. Jadi saya menikah 3 bulan sebelum sidang sarjana. Ya, Hmm. sebelum sidang sarjana dan Sudah skripsi sebelum tapi ya, sudah selesai sebe, skripsinya. pokoknya habis nikah tuh harusnya kan masih sepasar itu masih banyak tamu gitu. Saya harus balik lagi ke Bandung di ITB itu Oh. untuk seminar TA. Ngawur aja nih.
Tapi itu karena memang sudah rencana, jadi saya sudah insya Allah akan bekerja di LIPI jadi peneliti. Itu sudah masuk timeline gitu. Tugas akhir sudah di situ, lulus nanti kerja di situ, wes 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 enak ngono lah, wes enak ya, sama-sama enak. Udah Suami saya mantep kerja lah ya. di dulu namanya IPTN, sekarang PT Dirgantara Indonesia. Jadi suami saya di teknik mesin dulu di ITS, bagian kok ono cahaya-cahaya opo ngono ilahi ngono nang aku sik. Heeh. Kena opo yo? Ulap, Kowe kena ulap. jendela. Ulap kowe. Jadi intinya kami akan berkarir di Bandung dua-duanya, suami istri BUMN dua-duanya. Ternyata akhirnya kami harus balik ke Surabaya, suami kuliah lagi dan saya akhirnya memutuskan balik ke Surabaya karena hamil tambah ayu. Ini memang pakai pakai kamera HP yang jahat. Jadi saya tuh nggak mau jadi ibu rumah tangga, nanti bisa baca ya di blog saya. Kenapa saya sekarang berani mention gitu, nggak takut diserang oleh netizen? Itu Hmm. karena ketika hari perempuan atau apa kemarin tuh saya ketemu Bu Inge yang kampung dongeng yang suka Oh ya, ya, mendongeng ya. yang pakai Heeh. ukulele itu beliau berkata cita-cita saya ketika selesai kuliah adalah menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Wah, aku Oh. shock. Oh, ternyata ada ya perempuan yang pengen jadi ibu rumah tangga. Tidak terpaksa seperti saya gitu. Oh, hebat yo, ternyata aku terpaksa, ternyata aku semakin jelas oh saya terpaksa ternyata kayak gitu. Nah, terus kemudian pasti ibu-ibu yang sudah dulu aktif, saya nggak akan mention apakah pernah kuliah atau enggak apapun ya. Ketika lulus SMA udah kerja atau gimana gimana, pokoknya udah aktif kemudian akhirnya harus punya kegiatan yang cuma rutinitas aja di rumah, itu Rumah, pasti akhirnya ya. drop juga. Domestik ya, pekerjaan domestik, ngurus anak, terus apalagi enggak punya pekerjaan dan penghasilan, karena itu mengaruh ke mengambil keputusan kan kita nggak bisa ngambil keputusan cepet gitu loh. Misalnya pengen Benar-benar. beli skincare gitu aja kan mikirnya tuh panjang, kita harus nanti bisa beli kangkung nggak besok, beli susu anak, Tanya suami dulu. vaksin anak, ngitung dulu gitu. Dan ketika sudah dernya misalnya anak tiba-tiba ngapain terus kita ngalah lagi kan gitu ya. Ibu rumah tangga pasti bakal kayak gitu. Sampai saya juga merasa ada kewajiban saya itu kuliah sudah sampai belajar sampai mimisen gitu ya. Udah sampai Hmm. migrain 4 tahun. Harus mimisen di ruang asam di lab kimia saya kan jurusan kimia. Ini sen kenapa tuh Eh, Mbak? Kecapean apa? Yo kecapean juga, maklum anak kos gitu pas-pasan. Terus di ruang Ya. asam kan larutan kimia itu banyak yang bukan karsinogenik, yang menyerang iritasi. Jadi kayak larutan asam sulfat pekat, Oh. larutan asam sampai lali aku jenenge lali asam bromida pekat-pekat gitulah. Kalau di kimia organik kan itu sampai nyerang banget nanti jadi saya masuk lab tuh biasanya mimisen aja gitu. Capek Aduh. juga ya. Begadang capek aduh soro ribu terus masa aku kok gini toh gitu kasihan orang tua yang udah nyekolahin kuliahin lah ya tapi ketika dari Bandung langsung meloncat ke Surabaya balik itu ya nggak mudah karena saya bukan orang selincah Revi gitu saya itu kalau dilihat sekarang ceria-ceria dulu kutu buku cuma sinauto Introvert kuliah ya Mbak. balik introvert balik ke Hmm. kos-kosan nggak suka belajar bareng nggak suka saya suka belajar Hmm. sendirian gitu dan dapat suami yang kayak gitu juga sama dia lebih parah Jodoh ya. lebih Padahal parah biasanya suamiku ternyata biasanya astagfirullah. katanya kan berlawanan ya. Ternyata ini sama-sama introvert. Dan saya akhirnya terpaksa harus menjadi berlawanan Oh iya. supaya seimbang. Terbentuk akhirnya terbentuk. Iya dan pada intinya suami tidak melarang saya beraktivitas, tapi saat itu kami harus memilih tanggung jawab ngasuh anak sendiri. Terus anak saya Hmm. ada yang harus perhatian di kesehatan gitu. Jadi itu Benar-benar. pilihan kami, tapi ya mau nggak mau jadi ibu-ibu wong wedok ya. Nggak, rutinitas gitu aja kan drop down. Apalagi saya itu suka belajar, suka banget, sukanya gila lah gitu. Tapi punya akses gitu. Terus, Ya, kita sama Mbak kalau ini hobinya belajar. uh-uh. Suka banget terus apalah gitu. Dulu waktu masih hamil masih itu suami ngasih
print-printan tentang Montessori. Saya juga lupa Hmm. dulu tahunya dari mana gitu ya. Hmm. Wong wong kan belum ada akses internet dulu banget gitu, masih di Masih lemot. kantornya. Ya nggak punya akses. Saya nggak Hmm. punya. Jadi pakai majalah bekas. Mungkin saya ngambil kata kunci di situ ya, Aji kata kunci gitu. Terus akhirnya saya jadi ibu rumah tangga ya, akhirnya jadi ibu rumah tangga, but I have to do something gitu. Apa ya gitu. Terus pertama itu ngeblok sebenarnya. Eh, ketika bisa pertama itu saya nggak punya apa-apa loh, nggak punya laptop, nggak punya modem, saya harus ke warnet gitu. Ke warnet ya modalnya Tahun make berapa itu, Mbak? Google. Tahun Saat berapa itu? dulu itu belum Google belum belum ngetren ya, 2009 Yahoo kayaknya. ya? Oh, Yahoo. 2009. Ya, Yahoo, iya Ya, benar Yahoo. anuku apa? Emailku pertama ya, email yang dulu banget Hotmail, tapi udah nggak ada kan. Lasa malah Terus punya aku. Yahoo, Lasa.com. Yahoo, Yahoo. Jadi dari situ kan ya bekalnya browsing kalau sekarang ya. Hmm. Browsing, ngapain, ngapain. Sampai, kayaknya saya dulu sampai kenal Anne Ahira internet marketing, tapi gak Ya. ngeh-ngeh banget gitu. Terus tak print, saya ngumpulkan apa, tak copy, tak print gitu. Di warnet itu juga, dari mulai nggak print-printan ngono, dibaca lagi, kayak gitu. Dan saya suka baca, saya suka, iya Mbak, zaman Yahoo, aku tua, saya udah 41 tahun. Jadi terus eh, tahu ngeblok terus saya ngemail kan lulus tuh 2001, pulang ke Surabaya tuh udah putus kontak sama anak-anak ITB, tapi saya punya Hmm. itu loh, database nama, email. Email, ya, ya. Wis iku tak nekat ae, tak belas semua itu, tak emaili semua tuh teman-teman itu. Terus ada yang jawab berapa minggu kemudian, terus Hen ngapain di sini, keselip emailmu kamu ke Facebook. Dia cuma bilang Facebook gitu tuh, apaan Facebook Hmm. apaan, terus browsing Facebook apaan, oh ternyata harus login kayak gini, terus ngeblas Belajar lagi lagi. namanya anak-anak itu. Yes. Dari Facebook itu kan nanti di timeline tuh kan macam-macam tuh, ada yang nge-share blog, ada yang nge-share ini, dan saya kan keponya itu, kalau sudah kepo itu harus sampai tahu ini apaan gitu kan. Gemes Tak gitu kan ya. giniin, gemes gitu, bisa. Nah itu mulai multiply itu, bikin blognya Oh, multiply. sampai hangus Nah sekarang ke kenapa, multiply. iyo nggak bilang-bilang yo, hilang semua. Dan jualan jilbab itu saya baca buletin, sekarang udah hilang nggak ya, buletin pengusaha apa ya, bulet, duh ono sinil pun aku sopo nih iseng kok ada buletin pengusaha gitu. Terus saya terinspirasi apa moncernya bisnis jilbab kayak gitu. Terus saya ikut. Kebetulan mertua dan di desanya itu pengrajin. Ada yang bisa jahit, ada yang bisa Hmm. selam pita, ada yang ini itu. Sudah ada Akhirnya kami milih, jaringan. milih milih bisnis. Jauh sebelumnya saya udah sering jualan, kadang kadang baby dollnya apa itu, kakak Wow, sudah ada ipar. bakat entrepreneurnya, sudah ada bibit-bibitnya sebenarnya ya Sebenarnya saya dari tuh nggak dulu. gitu-gitu banget, dari kecil sekolah kok, tapi ya Oh, mungkin jiwanya ibu saya kan dagang, mbah dagang gitu, akhirnya jadi mau ada nggak mau sedikit nyiprat katut. lah mbaknya. Iya. Pokoknya saya tuh setelah lulus pun nggak pengen di dunia bisnis kayak dunia industri, nggak Enggak mau. Saya kepikiran ya. selain, kalau nggak peneliti, saya pengennya ngajar. Wes itu tok. Dua Hmm. profesi itu tok, pilihan yang saya tak incer lah. No. Dan akhirnya apa, jualan online juga nekat banget. Saya yang ngajari itu sudah temen satu kelas di ITB, di kimia ITB, tapi sekarang sudah meninggal, baru meninggal. Hmm. Santi namanya, meninggal ketika kemarin melahirkan anak ke-8, insya Allah. Sudah 3 bulan Oh, ini apa ya, 2 atau 3 bulan ini. masih Jadi baru lah. beliaunya itu dulu sudah jualan kayak kain-kain apa, terus aku nanya gimana sih cara jualan, oh kamu bikin Facebook page Hen kayak gitu. Oh ya bikin, habis itu jangan beli apapun selain modal untuk dagang gitu. Jadi saya kan nggak punya apa-apa, nggak boleh beli HP, laptop, apa itu nggak boleh. Nah, beli yang bisa dijual, nanti bisa profit, baru baru nanti kalau sudah punya duit lagi kayak gitu. Nah itu berjalan nekat banget, saya nggak ngerti caranya, nggak ngerti digital marketing, nggak ngerti di mana Tiki, nggak ngerti di mana Hmm. kantor pos. Saya kan baru pindah di rumah sendiri gitu ya. Jadi udah nikah bangun rumah sendiri itu di Surabaya Barat, saya tuh di Surabaya Selatan apa ya, di daerah tengah, di daerahnya TVRI. Kelahiran saya dulu daerah TVRI Surabaya situ. Wis mari ngono,
Ya wis itu bergulir. Jadi modal saya itu nekat, bonek lah, Surabayaan, ngono, nekat banget. Intinya adalah saat itu yang semakin trigger banget itu saya itu merasa kalah dengan apa itu ART-nya tetangga gitu, Hmm. pembantunya asisten rumah tangga. Beliau itu dapat penghasilan juga ngurus anaknya, maksudnya dia kan double work kan ya. Saya kan Ya, cuma ya. ngurus anakku tok gitu, ngurus rumahku tok, dia loh yang ngurus anaknya, yang ngurus rumahnya, yang ngurus anak orang gitu. Iya, Dan ya dia dapat benar. penghasilan gitu. Nek utang-utangan daster gitu ya, dia itu lebih cepet lunas daripada saya. Terus aku ini lulusan apa rek? Ya ngono kan. Ya Allah, rek Ada lulusan ITB cambuk rek ya. satu. Dan saat itu tidak mudah membangun branding kalau sekarang ya. Benar. Masuk emang saya harus kenalan Mbak, aku sarjana kimia ITB kan ya gak mungkin, nggak bisa. Dan walaupun saat itu saya bisa lo ngajar anakmu misalnya ya, ngajar sekolah bimbel kayak gitu. Trust itu sulit banget karena ya you just ibu rumah tangga gitu, nggak kita nggak bisa Mbak. Saya berusaha kayak apa juga nggak bisa kan. Kita mau ngomong teori, masuk aku ngomong teori stoikiometri ke orang kan ya kak. Dan saya nggak seluas itu. Iya, Saya iya, iya. nggak suka cangkruk, saya nggak suka ini, nggak seluas. Mungkin kalau saya luas mungkin bisa gitu. Ya, jadi ya menerima apa itu karakter saya saat itu. Akhirnya bisnis jilbabnya alhamdulillah jalan banget Hmm. Rev. Itu membuktikan sebenarnya kalau kalaupun kita itu apa deh peluang di dunia internet atau online atau digital tuh Hmm. terbuka banget gitu loh. Walaupun kau Iya, nekat kayak aku berikutnya loh bonek, internet. tapi saya sangat rutin dan pembelajar banget gitu. Kayak gitu kayak gini tak tiru, kayak gitu tak tiru kayak gitu. Tapi saya nekat banget sebenarnya, nggak ngerti caranya bisnis sampai akhirnya bangkrut juga. Padahal saya bangkrut itu ketika sudah diekspos TV, malah masuk Hmm. TV ya kan. Majalah kalau Padahal nggak salah ya. majalah itu setelah itu Oh, setelah majalah itu. itu kenalan gitu. Setelah itu setelah jadi pembicara, setelah recording mam itu kan tiba-tiba jadi pembicara, nah itu baru majalah datang, Mbak tak liput kayak kayak gitu. Jadi perjalanan saya sangat panjang sampai akhirnya ke edukasi teknologi sekarang. Saya ngeblog itu pun nggak ngerti kalau itu bisa jadi duit. Dalam arti bukan etalase jilbab kayak dulu kan. eh untuk jualannya tuh jadi etalasenya kan, ibaratnya. Saya nggak ngerti kalau itu ada job review kayak apa itu nggak ngerti. Ngertinya tuh 2015-an setelah lulus Hmm. S2. Baru saya, oh alah bisa dapat duit ya ternyata kayak gitu. Nah, Nah, dan yang ini akhirnya Mbak, S2 nih. Gimana masuk. ceritanya? Nah, jadi saya ketika bisnis itu pengalaman saya terus kemudian ketika kayaknya aku bangkrut nih, tapi aku Hmm. bisa ada perasaan aku bisa sukses bisnisku, tapi apa aku seneng kayak gitu loh. Kan ada kan rasa apa aku seneng bukan hanya nguprek ya ini jiwa ya jangan aku nggak kok sampai tersinggungnya suka bisnis ya teman-teman ya saya tuh gini loh waktuku habis untuk promosi untuk ngepak untuk kok gak ono sinau nih nah itu rasanya hampa ya Ref, ya There is no sparks, kok nggak nggak ada ayo kak joyfulnya di situ. iyo kok nggak belajar itu aneh kan tapi Bener. aku seneng ketemu Revi podo aneh kok nggak ada belajarnya itu lo ngapain misalnya yang aku yang paling kerasa itu bikin wire Jewelry aksesorinya Nah, dari kawat itu aku modal kalau dihitung ya modalnya cuma kawat apa dinamo itu bisa dijual sampai jutaan saya lihat teman-teman itu tapi harus hmm, sangat detail ya terus tak utun hitung lah dalam ibaratnya. 3 jam. Bahasa Jawanya utun. uh-uh. Aku bisa menekuni ini tapi aku kan nggak belajar. Bener. Makanya kenapa saya juga nggak bisa, kak teman-teman lain kan ada yang jualan make up, jualan baju, senang liatnya. Tapi kalau aku yang uh-uh. jalan kok rasanya nggak bikin, nggak ada unsur belajarnya itu kurang ya emang. Nah iya iya ngono ya. Ya Allah ternyata tak kira aku sih gendeng tak kira Revi. Kayak foto ya Revi. Nah, Terus cocok suami jadi saya tuh menulis mbak, cocok. ah,
Terus suami saya itu ero bojone seneng sinau pe. Ya sudahlah kamu kuliah lagi gitu. Jadi Hmm. alhamdulillah S2 di ngoleh bojo yang badannya S2 ref. Dari Raffi aku bayar dewe. Amin. Ya udah kuliah. Tapi sebelum memutuskan S2 itu juga kepikiran untuk apa itu kursus-kursus singkat gitu toh. Hmm. 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 Tapi tahun 2000 piro itu 13-an itu nggak sebanyak itu kan. Nggak kayak sekarang Ada mudah. dulu. Dulu kan susah banget. Susah. Sekalian 3 juta, 7 jutaan. Hmm. Tapi ketika didatangi, sampai tak datangnya ada yang di Dolok apa ya, di mana daerah Dolok Jerat Ahmad Yani Surabaya itu nggak ada, tutup. Sampai belani gitu loh, men. Terus akhirnya sudahlah yang aneh aja yang apa? Yang resmi ada ijazahnya, Hmm. kuliah. Nah, Kuliah. kepikiran untuk S2-nya kimia, kan saya S1 kimia ya. Ya, ya. Biar Tapi ini kalau ya kan. kimia ini opsinya kalau nggak ke ITS ke UNESA. Nah di Hmm. UNESA dilihat nggak ada S2 kimia murni, aku kan kimia murni. Oh. Teknik kimia pun nggak ada di situ, farmasi pun nggak ada. Yang ada itu sains, nih nggak salah senengnya apa sains, S2 sains kalau nggak salah. Saat itu loh, sekarang udah ada kali ya. Nah sains saya lihat kurikulumnya pelajaran aku wis iso kabeh, aku ngono lah buat apa aku kuliah ya Ngapain mau ya? ngono Nggak kan. challenging ya? Iya, biomolekul aku, saya kan biokimia medis anunya Hmm. apa Bener. apa skripsinya tentang bakteri tipes gitu. Dulu main bakteri waktu tugas akhir. Habis itu ke ITS, ada opsi kan ke ITS. Nah, ITS dari rumahku Surabaya Jauh. Barat. Rumahku Iya. tuh deket Gresik. Nah, ITS itu kan ning gone Jabalkat Konota. Ujung ketemu Jauh ujung. gitu. Dan kalau aku ngambil lagi biokimia, itu artinya saya akan bekerja dengan bakteri gitu. Nah, Hmm. bakteri itu kan makhluk hidup. Kadang saya menumbuhkan itu butuh berapa jam dia tumbuh. Nanti aku harus ke lab lagi. Kayak aku dulu eleng-eleng zaman skripsi lah. Satu. Kan pagi misalnya aku nanam bakteri, kok pulang, sore balik lagi lihat bakteri ini ya opo, dihitung kayak gitu. Nah, Hmm. rumahku jauh kayak ngono, anakku kecil-kecil ya, dua pula, anaknya udah dua, Jabalkat iyo, iya, ini bang Surabaya kabar Jabalkat berarti. Terus akhirnya udahlah nggak ngambil S2 nggak, terus akhirnya dapat hidayah entah itu jam 1 malam aku buka. Saat itu aku udah punya modem tuh, beli modem smartphone yang HP itu. Ini ono nake yang tak tutup nih. Yang modelnya kayak flash disk itu kan. Aku dulu juga sempet Enggak, pakai. sing koyo HP, Oh, yang HP. flash Oh. disk. Ono, heeh. Habis itu ketemulah teknologi pendidikan UNESA. Itu Hmm. akhirnya sama bilang ke suami The aku tak next step. kuliah sikai Pak wis ngono. Itu pun juga maju mundur ya, namanya ibu rumah tangga mikir duit kan yo. Aku kok egoismen eh, bayar SPP segitu. Saat itu UKT uang kuliah tunggal 7 juta. Kok 777 Lumayan. gitu. 2013 Ref. 7 juta tapi UKT cuma itu doang, nggak ada uang gedung, nggak ada gini-gini. Oh, nggak ada ya langsung 7 Nggak juta. ada. Sekarang sistemnya UKT kan gitu. 7 juta terus dan aku habis lulus entah kerja di mana wong ibu-ibu sama sing rekrut. Padahal tujuannya cuma biar ada belajar lagi gitu ya Mbak sebenarnya. Iya. Dia ya aku Hmm. pengen ingin berkarir lagi kan aku dulu targetnya nek kalau nggak jadi dosen ya jadi peneliti toh gitu. Hmm. Sempat daftar jadi guru nggak pernah diterima ketika temanku ada yang kepala sekolah itu bilang ketuaan Bu Eni katanya. Umarku udah 36 saat kuliah S2 gitu. Tapi teman-teman yang pengen dari IRT pengen pengen berkegiatan sekarang saat ini nggak usah S2 nggak popo nggak oh iya Mbak Heni S2 sih nggak kok sekarang tuh belajar tuh gampang banget dan di dunia internet ini yang penting itu kompetensi apa kemampuan kalian kok nggak lihat nggak Soft lihat skill. backgroundnya bang gitu ya untuk anak-anak muda kuliah belajar bagus tapi misalnya kita sudah ada di posisi yang koyo aku di C koyo aku biyen nggak usah harus aku kudu S2 sih koyo Mbak Eni nggak usah kayak RF ya Ref. Iya, ini nggak ngehack. Nah, sudah nyambung. Nah, nah gitu Ref. Jadi terus kenapa aku freelancer? Aku sampai ingin membuktikan
HP ku Smart Friend. Wow, ini jimat nih. Yang Jimat. satunya kayak punya aku, flash disk Iki modelnya. iki ngone adikku bekas tak beli. Ini yang ini jimat nih. Ini zaman ngeblog pertama di Blogspot ini pakai ini. Kalau saya nulisnya pagi, uploadnya selesainya malam. Saking lemotnya. Saking lemotnya. Nah, Berarti sampai on terus ya temanku, komputernya. iyo anakku kan laptop freak, komputer freak, Hmm. yang sulung itu, yang sekarang menjadi programmer. Sampai temanku dulu yang Facebookan, aku kan isoke kan tengah malam anak-anak tidur gitu. Hen ini nyetatus jam siji bengi, dijawab gak dijawab, apa di komen gak dijawab. Ayo buka komennya aja lo, aku gak iso saking lemote ngono. Kayak kontekku biyen Mbak Arifana. Mbak Arifana iki lho ya ibu rumah tangga iki inceran itu Mbak Arifana aksesoris. Ya. Inceran Ref. Oke. Nanti tak Nah, kontak nih. intinya kenapa ibu rumah saya jadi ibu rumah tangga dan ya karena apa itu menapai hal barunya sudah jadi ibu rumah tangga, sempat 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 kerja itu cuma beberapa kali ketika anak yang sulung masih bayi balita itu ngantor gitu, tapi saya resign lagi. Saya itu nggak tega gitu, anak nangis terus mama jangan kerja gitu, gak tega wis resign, saya langsung resign. Ya udahlah, pilihan saya dan gantian ngalah sih gitu. Jadi suami biar up dulu, udah stand baru. Nah, sekarang ini giliran aku, makanya kan sekarang eksis toh. Tapi ya udah tua, ya gak apa-apa lah. Mati aja. Sebenarnya Tapi walaupun kalau saya kata saya sih startnya enggak udah loh, tua Mbak. juga nggak apa, bisa toh. Enggak, maksudku belum, udah nggak 20-an, tapi dunia Oh, kita tuh nerima, nggak lihat umurmu ya, ya toh, ya enggak, benar. ya toh, ya Uh, enggak, Mbak Heni salah satu inspirasi gitu. buat saya juga. Jadi mau nanti berapapun usia Ngapo? kita sebenarnya bisa Oh ya, tetap tetap sinau. Intinya tuh sebenarnya gitu. Kunci pertama tuh belajar. Yang kedua itu nekat, ya kan? Yang ketiga juga mau konsisten. Sebenarnya itu ya, Mbak. ya. Ada banyak alasan saya bisa berhenti. Kan suami sudah bagus misalnya karirnya. Banyak alasan saya hilang plus, berhenti semua plus itu udah banyak alasan. Tapi kemudian ada sih yang terbesit saya, pertama itu saya takut, kan ponakanku perempuan banyak gitu ya. Dan ibaratnya saya ini adalah contoh tante ini apa bude ini perempuan yang suka belajar, yang akademisnya bagus. Saya takut mereka itu diginiin nanti. Ngapain sih wedok-wedok sinau teman-teman gitu, delok tante Heni, bude Heni gue gak lapo-lapo ngono loh. Intern ngono loh ketok Surabaya. Intern keluarga saya sendiri. Jangan sampai keponakanku cewek, anakku cowok-cowok soalnya. Keponakanku cewek sampai digituin orang tuanya karena melihat saya sebagai contoh. Entah aku jadi apapun, minimal mereka tahu effort. Hasilnya wis sembuh lah, ya opo, gak ngerti nah. Dan aku nekat banget, Ref. Apa-apa itu misalnya Mbak Eni bisa ngajar apa itu founder startup misalnya. Bisa, wis tahu bisa ya. Bisa. Ini Setelah itu kesamaan kita yang kedua, Mbak. Kesamaan kita yang kedua. bisa langsung setelah aku ngomong bisa, ya Mbak isi form ini, saya ikuti, disuruh nyoteng, tapi sebelum itu browsing baca sampai tengah malam. Iya opo sih kudu ya opo sih. Aku bikin Ya workaholic lolos class gimana? juga begitu, sama. Jadi nggak bisa tapi ngawur banget, boneknya nggak ngawur Enggak, iya, banget. ada belajarnya pasti. Pasti sangat sulit, dari sebelum ngajar kita harus belajar susah payah banget, dan gak mikir iku dibayar piro gak anu, yang penting portfolioku bagus kayak gitu. Sama. Itu yes. Boneknya itu gitu ya, suara wis tah suara banget. Tapi ya kalau nggak soro terus emangnya kita mau, iya nekat. Kalau kita nggak mau gitu terus siapa gitu lah. Kalau saya kan saya nggak ada background, walaupun S2 aku kumlot ya. Itu susah masuk ke institusi formal karena saya 12 tahun kosongnya, nggak punya profesi. Berumah tangga, walaupun kalian berumah tangga itu mulia, masuk surga apa-apa, tapi di dunia kerja ya raiso ngono loh. Kan banyak drama Korea yang menunjukkan itu ya.
Bayang ya drama Indonesia aku tadi Lihat itu pemainnya. aku kakak. Eh, itulah kenyataan. Kecuali kamu punya modal gede, kun bisnis, terus kamu lincah networking. Saya itu bukan orang yang lincah networking. Banyak ada yang bilang, Mbak ini sekarang temannya banyak. Yo itu karena kenekatanku. Aku ngajar di sini, aku ikut belajar di sini gitu. Tapi saya Jadi juga ya gak masih seluwes melihat. gak seluwes tampilan di sosial media. Aku guyu, aku mana, tapi nggak suka saya cangkruk ke sana ke sini hanya untuk ngobrol. Itu nggak bisa, gak iso, tidak ada unsur belajar dan mengajarnya. Itu susah keluar dari rumah gitu. Ya itu akhirnya sekarang alhamdulillah ternyata edukasi teknologi adalah apa itu benar pilihan yang kami putuskan. Aku ambil bujuku saat itu sampai suami kayak itu. Ya itu memang panggilannya sendiri-sendiri. Ada temanku yang sustain dari awal sampai, aku kan juga trainer Gapura Digital yang Google Ya. membantu UMKM tuh. Tapi nggak jiwa gitu, nggak jiwa nakono. Ada temanku yang sekarang Mbak Prisa Kadora itu suka banget jualan ya. Yo eksis ya, memang jiwane seja jadi aku di Benar. edukasi teknologi walaupun jalannya sepi. Kalau misal tak banding no ya, di blog juga kan yang ngambil edukasi anu kan sepi dikit dikit di teknologi, apalagi cewek ya, apalagi coding mama. Tapi yos tak lakoni aja gitu, selain ingin branding yang beda, dan itu yang ya aku suka juga. Itu kan hal baru. Kalau belajar kimia lagi kan udah nggak baru kan. Sama kayak saya Ya belajar sama. bahasa asing. Sama persis. Iya, tapi rada angel respon sehebatan kowe. Enggak lah, No semua itu gibah. sebenarnya walaupun susah sulit bagiku ya coding itu sulit Mbak, nggak jiwaku. Ada yang tanya, Mbak Iya, nggak iya, pengen iya. belajar coding? Nggak kepikiran, aku tuh mikirin konten gitu kan. Terus ada yang tanya, apakah nggak kepikiran bikin blognya jadi ada AdSense-nya gitu kan? Ya nggak kepikiran juga sama-sama. Jadi bagiku untuk blog ya fokus di konten. Kalau kelas juga ya nulis fiksi ataupun content writing kayak gitu. Ini kayaknya lemot lagi nih. Punyanya Mbak Heni cuma muter-muter doang. Halo Mbak, loading lagi. Halo, internetnya kumat. Ya, kayaknya sinyalnya Mbak Heni keputus. Jadi sambil nunggu Mbak Heni gabung lagi, ada yang bisa kita pelajari dari beberapa poin yang dari Mbak Heni ceritakan. Yang pertama adalah mau belajar. Kalau teman-teman mau belajar atau menyukai sesuatu, nggak peduli statusnya ibu rumah tangga, masih muda atau tua, nggak peduli usia, kita bisa belajar kapan aja. Dengan kata lain, kita benar-benar nggak berhenti untuk menekuni rasa ingin tahu tersebut. Terus yang kedua ya bonek sih, memang sedikit bonek. Walaupun misalnya modalnya nggak ada, tapi kalau misalnya kita mau berusaha pasti akan ada jalannya kayak gitu. Halo Mbak, udah masuk Eh, lagi? Iya kayaknya tadi iya. kelempar. Nah ini saya pengen tahu juga ceritanya sampai Mbak Hemi jadi presiden Kodimam, gimana ceritanya tuh? Oh iya. Itu itu todongan sebenarnya, guys. Ini saya nggak hebat. Saya itu bukan, saya mau coding mam butiran debu sama aja. Jadi tahun 2000 Rendah. Coding Mam itu program ini tak jelaskan dengan cepat aja. Coding Mam itu bikinan Backcraft. Bonek itu bodoh nekat, Bonek Mbak. nekat. Wong Jawa Tengah kak aduh. Bobis gitu ya, Bondo Bismillah ya. Oh ya, Backcraft tahun 2016 start itu membuat program untuk empowerment women secara teknologi, biar beda bikin website, coding website. Itu karena Yes. sudah ditrial sama penemunya Pak Izak gitu ya. Yang akhirnya memberikan idenya kepada Pak Triawan Munaf yang saat itu kepala Backcraft. Dan akhirnya Coding Mam muncul lah. Dibukanya di beberapa kota besar. Yang kedua adalah Surabaya. Pertama Jakarta atau Bandung nih, salah. Jakarta nih salah. Terus Surabaya saya ikut. Itu pun daftar dulu. Itu saya lulus S2. 2015 lulus S2, itu 2016 Coding Mam. Nah, karena
karena kepo juga oposnya nggak website, dan saya juga setahun lulus S2 kan itu saya menekuni ngeblog. Kan ya masih galau, aku ngapain lagi di kemana-mana gak diterima ya toh, hanya mengisi di blog aja. Terus akhirnya ikut Coding Mom, coba baru membuat website statis gampang, HTML. Ini bukan bahasa pemrograman ternyata, tapi bahasa markup, HTML, CSS yang sekarang tak ajarkan ke anak-anak juga. Nah, saya bukan programmer, bukan sarjana, bukan basic IT, tapi semangat belajarnya itu boleh ditanyakan kepada siapapun di sana. Jadi paling manas-manasi, jadi paling semangat belajar misalnya. Saya ingat dulu itu ini tentang kelas, ini tentang div, harus saya bilang ke mentornya, halah mas yang cerita no kabeh semua grand desainnya ini tentang apa, terus nanti aku mendalami sendiri. Ngojo bung kok siramu meletek jare dia ngono. Kesuwen, bagi saya itu kesuwen sedang jelas no ae opo ae ngono loh. Dan mungkin saya ada background pendidikan, jadi tahu kok kudune gak ngene sih kan. Mereka itu orang-orang mentornya itu programmer yang belum tentu bisa ngajar gitu. Urutannya gak ngene kudune, jiwane ngono, jiwa ngajare gitu. Dan saya semangat sekali, nggak pernah bolos, itu komitmen. Nggak pernah bolos, dan setiap pulang langsung tak kerjaan. Kok bengi aku meramaikan WhatsApp-nya dengan screenshotan codinganku. Dan setiap hari aku nulis di blog, hari ini belajar tentang HTML, tak tulis. Hari ini tak tulis. Sampai 12 pertemuan atau apa gitu, udah stop. Saya tahu bikin website itu menarik, tapi aku nggak tertarik menjadi web developernya karena itu sangat rumit dan harus duduk lama dan sangat dan tidak bisa sendiri, harus satu tim dan lain-lain. Aku tertarik ngajari gitu. Sempat bikin untuk ibu-ibu, nekat yo, wong aku cuma lulusan Coding Mom Surabaya itu harusnya belum bisa ngajar, belum bisa di-hire siapapun, belum bisa. Tapi aku bikin aja, dan aku ngajak satu mentor. Gagal. Ren. 30 orang yang datang 3 biji. Itu pun satunya sopirnya. Dipaksa ikut ya. Tapi aku terpaksa beli konsumsi nasi padang kabeh sak gedung lho. Sakno arek-arek Indonesia. Wis ngono iku ceritane rek. Ya terus tapi saya tetap belajar ngajar sounding lah, menyaundingkan. Saat itu juga memilih kalau jadi blogger harus punya niche, harus punya ciri khas ya kan, bicara branding. Aku oke lah, itulah Coding Mom aja lah, atau ibu rumah tangga yang go digital wes itu. Jadi saya soundingnya gitu, lomba. Terus akhirnya alhamdulillah 2016 itu ngeblog dapat PC menang itu kan aku memasukkan Coding Mom ini dalam topik membuat startup untuk pendidikan perempuan, tetap ke pemberdayaan perempuan by teknologi kayak gitu. Dan itulah dan diajak jadi pembicara itu pun mendadak, pokoknya hal-hal yang tidak saya duga. Terus akhirnya sama Bekraf itu diundang ke pertama itu ke Kediri, Tulungagung, Kediri, ke Bali, ke kemana lagi ya, Jakarta, enggak sih. Nah itu untuk sosialisasi Coding Mom gitu. Terus akhirnya kan semakin terasah tuh public speaking-nya tanpa terasa, ngajarnya juga ya kan. Terus akhirnya ternyata bisa ya, aku bisa kayak gini. Terus kalau ada temen, Bu bisa ngajarin ini enggak Bu, misalnya ke Palangkaraya, bisa, wis tak bisa ngono ae. Bisa dulu. Bisa, kamu butuhnya apa? Tak pelajari ini saya opo ngono. Ya gitu. Terus akhirnya saya nggak tahu itu akan berakhirnya Bekraf, nggak tahu ya. Ternyata festival Bekraf di Surabaya yang gede itu ditemukan pertemuan wali alumni Coding Mom sa Indonesia, mulai Papua, Aceh, KBU kumpul si alumni, teman-teman ibu-ibu itu. Terus akhirnya saat itu kami berasumsi Bekraf ada terus, Coding Mom ada terus, dan Coding Mom ini akan menjadi sesuatu yang valid, solid, organisasi resmi, jadi platform yang gitu kan, sampai yayasan ataupun akademi. Akhirnya dibikinlah struktur-struktur. Akhirnya pemilihan presiden aku yang kepilih saat itu ya. Dan kami pun rencananya serius benar, tapi ada hal yang saat itu aku
apa bisa wong aku presiden nang Surabaya, wakil presiden iku nang Jakarta, ngono kan tidak mungkin. Hmm. Jadi, kita sampai meeting online berkali-kali segala macam ya, udah mau tapi akhirnya Bekraf hilang kan, lebur ke Parekraf. Jadi ya Iya. sudah, sebelum itu diputuskan dan ketika kami menunggu kan harus menunggu saat itu apa tuh pilihan presiden ya, pilpres itu. Akhirnya saya putuskan oke, kami berdiri sendiri gitu. Jadi coding mom dulu kan Independen ya. kalau kalau Instagramnya @codingmom_id itu yang dari Bekraf. Jadi kami komunitas coding mom Indonesia aja. Hanya Oh. alumni yang perempuan, pokoknya hanya perempuan, trainer pun yang perempuan. Kami kembali ke trah awal bahwa ini adalah pemberdayaan perempuan karena dalam perkembangannya di Bekraf itu akhirnya berkembang laki-laki juga kayak gitu. Oh, pernah ikut Cik Toboy. Ini bagi tips atur waktu dong Mbak, terutama mama yang punya balita. Hei, aku Parenting harus belajar tuh ketika anakku bayi. enak ya. Saking Aku, memetuh. Mbak, sampe nek ngomong ini terus aku jawab, sampean pasti emosi. Karena aku jawab, yuk, sampean males sih soalnya, ngono. Soalnya adikku keponakanku punya balita, punya bayi. Sinau wong ngono lho gak iso ya. Ternyata nggak semua orang seperti itu ya. Ya mungkin bagi waktu saya ini bukan jurnal people yang semuanya di to-do list, dicentrang-centrang, dikasih waktu. Pernah kayak gitu stres sendiri. Terus akhirnya sekarang memangnya kalau deadline gini ya saya tarik mundur jam segini saya harus gini harus gini harus gini. Misalnya sekarang ngajar segini gitu. Terus kalau punya bayi ya ketika anaknya tidur nggak ada lagi. Ketika anaknya tidur, saya dulu belajar yang bayar aja anakku bayi tidur sahur gitu puasa sahur terus belajar muteri kawat terus baca. Nah sekarang dulu harus ada buku harus di komputer yang belendung gede kita harus duduk sampai boyoen yo. Saiki lho kalian nyekrol HP ngene sambil nyusuin sambil belajar lo iso rek. Aduh, Nah, ini gurune arep galak maca iki. males ya iku. Gak oleh males. Mungkin nek aku jawab ngene, aku kok males ya Mbak, yo mungkin uripku kurang soro. Susah Tadi, sebenarnya. Susah tadi jawabnya pada kan. soro. Kata soro, Yo, susah jawab. Karena yo, sing soro. ada yang tanya gimana sih Kak caranya supaya nggak males, ya jangan males gitu Loh ya jawab. kak namanya loh lah iyo. Ya, Mungkin males kan hidupmu sudah seperti sultan jadi nggak apa-apa lah nggak bisa bikin indomie nggak apa-apa lah nggak bisa goreng telur ya lah jangan kita tersinggung ya yo Mbak Yura. mari live dia langsung live chat. Enggak, Mbak, gini, Beda. gini loh, Mbak. Gusti Allah itu adil. Nah, kalau kamu usahamu benar-benar ya tak kasih hasil yang benar. Satu. Kedua, sampean pengen dilihat anak sampean kayak gimana? Ibu yang males, apa ibu sing seneng sinau? Nah, itu pun kalian sampean. Kita nggak usah nasihat banyak-banyak udah ditiru gitu. Oh, emakku kayak gini, oh ibu kayak gini. Udah nggak usah panjang lebar kita bikin tulisan kita harus belajar gitu. Cuma kalau sudah jadi ibu-ibu sekarang belajar versi saya dengan versi anak-anak sekarang udah beda. Kayak saya dulu itu duduk manis nulis. Anak-anak sekarang aku nggak suka di YouTube aja ya wes. Aku gambar aja Metodenya ya udah beda, wes. sumbernya beda. Tapi bahwa kita mencontohkan kegiatan yang positif itu ada impactnya ke keluarga. Apalagi kalau bisa jadi penghasilan. Nek gini perempuan yang sudah punya penghasilan itu beda rasanya. Kalau kata ibu saya itu cek gak disemberanak wong lanang kayak gitu. Walaupun wong lanangmu, suamimu baik-baik saja, tapi perasaan kita itu beda. Misalnya kayak tadi itu loh. Kalian mau beli skincare ya, sekarang saya yo garek buka Shopee order duit-duit kok dewe ngono loh. Kalau dulu ya mikir sih, towo. Karena Oh, tanggung jawab ke anak, keluarga, gak enak adalah kayak aku dewe ngono. Sekarang kan kita punya keputusan mau ngasih orang tua, ngasih ibu, ngasih adik, ngasih siapa pun sudah nggak terlalu panjang sekali mikirnya rumit gitu. Kita bisa langsung kasih kayak gitu. Alhamdulillahnya gitu. ada rasa Ya, berdaya. Ada rasa berdaya, berdaya. berdaya. Benar. Nah,
dan efeknya itu juga bagus nanti ke orang tua, ke orang tua, ke keluarga. Dan kita pun sekali berhasil, Mbak, ya, sekali sampean berhasil mengatasi kemalasan itu, lalu ada prestasi. Nah, itu nanti belajar ke depannya lebih gampang. Sampean harus lebih pede, lebih berani. Bonekmu itu lebih bonek gitu loh. Nah, saya dulu dapat ikut lomba blog yang dapat PC itu effortnya gede banget itu. Saya 2 minggu full, 1 bulan lah, ngerencanain ngedraftnya 2 minggu. 2 minggu full apa itu apa itu bikinnya, nggak isok ngedit, nggak isok apa ya, pakai PixArt, pakai screenshot kayak gitu, pakai kombinasi Belum ada antara Canva laptop kalau dan nggak salah ya. Canva belum sepopuler belum sekarang. belum Ya, belum ada belum Canva. PixArt sih sekali. Ya, Pakai PixArt. tab sama apa itu laptop, yang laptopnya juga laptop netbook kecil zaman dulu yang kalau kepanasan mati sendiri yo, ya itu dijalani gitu. Saya dulu ngoding Ya, mam itu di laptop kecil netbook kecil. mini yang ketika saya ujian tugas akhir itu mati kepanasan. Ikulah sinyalku gak apik rek eman. Revi kok apik, Revi main nang di Rev. IndiHome ku gak Apa? apik. Di Sinyalku lho Sidoarjo, kok Mbak. gak apik. Di Sidoarjo, Mbak. Oh. Mm-mm. Dan ini aku pakai Axis. Oh, pantes aku pakai IndiHome. Pakai IndiHome WiFi. itu lagi rame di Twitter. Iyo, Banyak yang ket ngeluhin. wingi. Iyo, ket wingi. Oke. Jadi terus gini, sekarang itu saya belajar dikit tentang bakat, Mbak, tentang talent mapping, tentang pemetaan bakat. Jadi ya sopo iki sing takut sopo to iki? Oh, Mbak Yura, carilah apa yang sampean sukai dan yang kuat. Misalnya sampean nggak suka nulis misalnya atau nggak suka baca, yuk, dan itu melemahkan, ya jangan. Carilah trik-trik yang lain, misalnya suka pembelajaran yang bentuknya infografis, karosel, gambar, skip-skip, ya nggak apa-apa, yang penting belajarnya gitu. Sukanya masak, nggak suka ngoding, ya cuma ngoding. Ya kok Raffi nggak suka coding, ya nggak apa-apa, dia bahasa. Saya suka coding karena saya dari kecil suka matematika mungkin ya. Saya suka kerumitan matematika, jadi ngelihat coding biasa-biasa aja gitu. Walaupun nggak nemen-nemen sih sinaune, masih bahasa-bahasa biasa. Ya gitu. Jadi jangan misalnya, saya nggak suka terlalu, misalnya saya jadi humas, stres aku, langsung pusing, migrain kan kayak gitu. Apalagi Mobile jiwanya harus, introvert, Mbak. Jiwanya introvert. harus Ngecas harus energinya itu kan harus sendiri. iya, harus mobile dari sini ke sini ke sini gini, nggak bisa, sudah tepar aku langsung. Itu saya nggak, ya. Alhamdulillah sekarang ada pandemi ini, jadi di rumah terus dan orang semakin respect kan, jadi ya tambah seneng aja aku ya di rumah aja gitu. Jadi mempelajari bakat itu ada bagusnya, ternyata kita nerima. Inti dari pembelajaran bakat itu, kalau itu kekuatanmu asah terus, kalau itu kelemahanmu nggak usah diasah, tapi udah terima aja, diakali dengan bantuan yang lain gitu. Kayak yang Gitu. pernah kita bahas soal genius zone ya, Mbak. Yang waktu itu Kayak kita gitu. ngikutin zaman panjang. Kalau ke anak misalnya ya, anakku yang kedua ini suka gambar, gak suka matematika, nggak, sampai katanya kepalaku beku, pecah, apa gitu. Kalau kita dulu zamanku, anaknya di les matematika misalnya yo, manggil guru privat, nah itu mengasah bukan kekuatannya, mengasah kelemahannya, itu salah, itu malah melemahkan dia. Nah sekarang misalnya itu tak terapkan, mungkin anakku bisa matematika tapi hanya ngedrill sekedar lolos soal, kreativitas gambarnya hilang, moodnya hilang gitu. Nah itu eman, karena bawaan anak-anak kan beda. Nah kita sudah terlanjur ya, Terbentuk. kita dulu kan demi survive ya Kak Popo. Nah sekarang sudah ada pilihan bisa handle anak-anak dengan cara yang lebih bagus. Nah itu bisa diterapkan juga Mbak Yura. Tapi ya kudu gelem lebih, intinya kudu gelem lebih soro daripada liane ya Mbak. Gitu. Kalau kita biasa-biasa aja yo, biasa-biasa aja. Iya kan? Ya nggak, Rev? Rev itu lebih Benar. suara, Rev itu. Dia bikin podcast. Dia bikin kelas.
Kalau bikin ditanya novel. bisa Saya aja bisa novel. sampai asam lambung kambuh. Nah, aku novel aja nggak ada yang jadi. Pengen Ya, ya, pengen ya, nulis oke. nanti eling coding, kepingin gaya materi lagi, materi kelas Kepikiran kayak gitu gitu. kan. Jadi udahlah yang materi kelas kita sustain dhisik, kok kalau nanti tinggal ngeprint tinggal gini baru santai-santai baru nulis kayak gitu ya. Tapi enaknya itu kita lebih soro di hal yang kita sukai. Benar. Itu. Jadi ini tidak bikin stres. Ya soro pasti, soro itu pasti capek. Gak mungkin nggak capek lah. Soro tuh paling emang capek, Mbak. Iya. Soro itu apa Nam- mari ngono? Soro itu susah, sengsara, susah. sulit. Ini Hits kayak loh banyak yang ini. hilang. Oh enggak ding. Ini ada temanku Hits lo. Lilis yang Siapa yang hits? Saya. kita semua. Oh Jangan bilang gitu. saya hits. Nek ketemu sampean sampean kecewa ya lah Mbak Hening ini tok nih Mbak emak-emak. Oke, Kar ini udah mau 1 jam, Mbak. hmm, Kita udah dapat banyak banget cerita yang menarik dari Mbak Heni. Juga apalagi cerita soal soro-soronya tadi, sususnya tadi suka. Semoga aja bisa inspirasi teman-teman yang lain, terutama IRT sih. Memang sebenarnya tujuan dibuatnya live IG ini supaya menyemangati teman-teman ya. saya yang perempuan dan juga IRT kayak Mbak Yura. Tapi Mbak Yura Muris ini udah punya novel loh sebenarnya. Udah punya novel Do. dia sebenarnya. Suwangar. Revi sangar ancen ya Revi. Boys. Oh, saya pengen mengingatkan tentang freelancer ya. Ya. Saya pengalaman bahwa freelancer itu kerjaan ojo jangan sampai kita jadi kerja keras pakai kuda Hmm. aja. Tapi ada surat kontrak kerja dan kita bekerja sesuai surat kontrak itu. Saya pernah sampai berlarut-larut bertahun-tahun akhirnya nggak jadi itu karena menyalahi kontrak kerja sudah terima-terima aja ya. Ngawal-ngawali kadang kan gitu nerimo. Nah, teman-teman, yang penting itu asah skillnya dan harus terbuka. Sekarang kan butuh belajar digital marketing ya pelajari, butuh tentang Harus copywriting ya pelajari. terus jaga Cara image cara yang di dunia membangun maya. membangun portfolio digital ya pelajari. Saya loh coba browsing namaku ada di mana-mana. Nah itu karena Alhamdulillah. enggak, maksudnya ada di LinkedIn, ada di Twitter, Oh, ada di sini. Itu karena tak taruh. Itu karena bagian dari portfolio digital yang harus diramut apa diramut itu bosone dirawat, dirawat di maintain di maintain we ya. build dibangun gitu dan saya kini sampean kenal aku sekarang saya loh sudah sejak tahun berapa ada sebenarnya eksis sejak lebih dari 5 tahun gitu loh gitu teman-teman ya jadi capek kayaknya kita memang narsis ya Rev ya tapi ya itu bagian dari portfolio digital. Yang penting Ya, yang kita tampilkan itu memang skill kita, gak ngapusi loh. bukan Tidak hoax. bohongi. Bukan hoax, tidak kita tidak menipu orang hanya untuk dapat income misalnya nggak menyedot darah pemula gitu. Saya nyebutnya kayak gitu ya. Jadi yang benar-benar memang benar skill kita, memang kita pengen ada manfaatnya, kita ada feedbacknya, kita dapat penghasilan, kita dapat mandiri kayak gitu. Minimal kayak gitu. Minimal. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni buat Ya, sharing-sharingnya. ya Nanti Mbak ini Yuri. Kamu sudah follow Mbak aku Yura belum Mbak Yura? Mbak Yuri. langsung ditodong. Yulia. Kalau Nanti belajar aku call novel bisa ke PKK. Mbak Yura juga, Mbak. Bisa ke Mbak Yura juga. Mbak Yura Udah punya novelnya novel. apa Mbak Yura? Ada di Baca. Nanti saling follow, saling lihat nanti. Ada di Aduh, iyalah. link dia. Oke, makasih banyak Mbak. Ini nanti kalau teman-teman yang baru Ya, gabung bisa cek di IGTV. Makasih banyak buat oke. Mbak ini. Moga Mohon sehat maaf ya selalu. jika ada kata yang kasar ya ngomong ini wong Surabayaan ya. Ya, Aja oke. males-males. Aja nih kudu dengerono cek gak males. Oh, gizi ya. Aku wis tua Terima mosok kalah mbek wong kasih. tua kowe. Yo. Oke. Ayo udah. Yo. Dadah. Salam Makasih. semua. Thank Ya, you. thank you. Waalaikumsalam. Oh, cak cak baca Wattpad. Oke.